Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my dear students. Welcome back to the English class with me, Miss Rani, your English teacher. Hopefully that all of you are in a good condition so that you can study well. Okay, students, actually this is our third meeting in our class, and we are still going to discuss about how to write a report. Oke, anak-anakku, di pertemuan ketiga ini, tujuan pembelajaran kita adalah menyusun teks interaksi transaksional tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait penulisan laporan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks penggunaannya. Sehingga nanti diharapkan dalam pertemuan ketiga ini kalian bisa menyusun laporan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dengan benar. Okay, well students, in the previous meeting, me and Mrs. Mega have explained about the definition, the social function, the text structure, the component, and the language feature of report. And I hope you are still remember of our explanation before. Okay, let's begin with the component of report. The first component is cover. Cover consists of 3 parts. Jadi kita mulai dari cover ya, atau yang kita sebut dengan sampul. Sampul atau cover ini memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah title page. Yang pertama adalah halaman judul ya. Nah, title page have 5 components. Jadi untuk halaman judul memiliki 5 komponen. Yang pertama adalah report title atau judul laporan. Kemudian yang kedua adalah institution logo atau logo perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah the writer's identity atau identitas penulis. Kemudian yang keempat adalah institution name atau nama perusahaan. Dan yang terakhir adalah month and year atau bulan dan tahun penulisan laporan. Berikutnya, bagian yang kedua adalah preface atau yang kita sebut dengan kata pengantar. Nah, pada kata pengantar ini biasanya menjelaskan tentang penugasan tentang laporan itu sendiri. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang implementasi dari pembuatan laporan. Kemudian yang ketiga adalah informasi tentang petunjuk atau perintah dari pembuatan laporan. Dan yang keempat adalah ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pembuatan laporan. Berikutnya, bagian yang terakhir dari cover adalah table of content atau yang kita sebut dengan daftar isi. Yang perlu kita perhatikan dalam penulisan daftar isi adalah berkaitan dengan penulisan nomor halaman. Dalam table of content sebelum bab 1 atau chapter 1, penulisan nomor halaman menggunakan angka Romawi yang ditulis dengan huruf kecil. Kemudian angka biasa dimulai dari chapter 1 atau dari bab 1. Nah, komponen yang berikutnya adalah main atau inti dari laporan. It consists of 3 chapter, terdiri dari 3 bab. Yang pertama chapter 1, introduction atau kita sebut dengan bab 1 pendahuluan. Nah, dalam bab 1 pendahuluan ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah background of the study atau latar belakang penulisan laporan. Nah, dalam bagian ini kalian bisa mengutarakan alasan kalian mengapa memilih judul laporan tersebut. Ya. Kemudian bagian yang kedua adalah problem statement of the study atau perumusan masalah. Nah, dalam bagian ini akan disampaikan permasalahan yang akan dibahas dalam laporan ini dan permasalahan tersebut harus disampaikan dalam bentuk kalimat tanya, gitu ya.
Kemudian yang ketiga adalah purpose of the study atau tujuan penulisan laporan. Nah, di sini akan disampaikan permasalahan yang akan dibahas dalam laporan ini. Jika dalam perumusan masalah ada 2 kalimat tanya, maka dalam tujuan penulisan laporan harus menjawab 2 pertanyaan yang sudah dirumuskan atau yang sudah disampaikan dalam statement of the problem. Nah, berikutnya bagian yang terakhir adalah organization of the study atau pengorganisasian laporan. Nah, pengorganisasian laporan ini akan disampaikan bagaimana informasi atau laporan tersebut disampaikan. Kemudian Chapter 2 atau discussion atau yang disebut dengan bab 2 isi gitu ya. Nah, dalam bab 2 ini akan membahas semua pertanyaan yang sudah disampaikan dalam perumusan masalah di bab 1. Nah, ini adalah contoh dari bab 2 ya, discussion. Kemudian berikutnya chapter 3. Chapter 3 atau bab 3 closing ya atau penutup. Ada 2 bagian yaitu conclusion and suggestion. Nah, bagian pertama conclusion atau yang kita sebut dengan saran ya. Di sini akan disampaikan jawaban singkat ya dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam statement of the problem atau dalam perumusan masalah. Kemudian bagian yang terakhir adalah suggestion atau saran. Nah, saran di sini ditujukan kepada pembaca atau juga kepada institusi maupun perusahaan ataupun sekolah. Nah, that's all our lesson today. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Hopefully that it will brings many advantage and valuable knowledge for all of you. Semoga akan membawa manfaat yang baik ya untuk kalian dan juga pengetahuan yang berharga untuk kalian nantinya. Stay safe and healthy. Together we fight against COVID-19, jadi tetap sehat, kemudian bersama kita lawan COVID-19 ya, in order that everything will be normal again as before. Jadi agar supaya segala sesuatunya kembali normal seperti semula. So thank you for watching, I'll see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.